Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada Coppa Italia. Fiorentina mengalahkan Bologna dengan penalti ya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, seperti Juventus, AC Milan, mereka masih ada di Coppa Italia. Jadi mereka pun besok dini hari juga akan bertanding. Jadi ini kesempatan Inter untuk mengumpulkan energi, tenaga untuk menatap pertandingan melawan Monza. Artinya Inter punya waktu satu minggu ya untuk menyiapkan pertandingan Monza. Semoga Inter terus bisa melanjutkan menang dan menangnya sahabat Bob, karena ya Juventus ada di belakang kita 2 poin, tapi Inter harus fokus dengan diri sendiri. Kalau Inter terus menang, tidak peduli orang yang di belakang kita mau menang kalah, tidak penting. Betul nggak sahabat Bob? Jadi ya menarik sahabat Bob, ini kita udah mau masuk paruh musim kedua ya, nanti pertandingan ke-20 ya, Giornata 20, Inter akan menghadapi Monza. Dan juga kemarin banyak yang bertanya gimana nih masalah striker, ada nggak? Ya, kita masih punya striker Sanchez dan Arnautovic. Tetapi sekarang striker Napoli dikaitkan ke Inter Milan sebagai pengganti Alexis Sanchez ya. Giovanni Simeone ya, ini anaknya Simeone ya, pelatih Atletico Madrid dan pernah juga bapaknya pernah bermain di Inter. Sebenarnya dulu ini pernah diincar Inter, pemain bagus tetapi tidak mendapat tempat di Napoli sekarang ya. Jadi kasihan sebenarnya. Mengingat situasi keuangan Inter bahwa jelas satu dari Sanchez atau Arnautovic harus pergi, tapi yang jelas adalah Sanchez. Namun Rai mengklaim Sanchez sebenarnya bisa hengkang pada Januari ini. Jika mantan veteran Arsenal, MU, Barcelona sedang dalam perjalanan, Inter punya nama untuk penggantinya. Pemain internasional Argentina, Simeone saat ini menjadi pemain Napoli, bergabung dengan Napoli 2022. Pemain 28 tahun ini bermain untuk tim seperti Genoa, Cagliari, Hellas Verona, namun Simeone bisa meninggalkan Napoli dalam beberapa minggu ke depan menurut Rai. Pemain Argentina adalah salah satu profil yang dianggap ideal untuk menggantikan Sanchez. Kita akan lihat apakah benar-benar Simeone akan datang. Kalau dia datang, menarik adalah dia pasti akan melawan bapaknya di Liga Champion. Ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga aja ya. Ini kan banyak sekali harapannya sahabat Bob, Interisti yang pengen datangkan striker baru, ganti Sanchez, ganti Arnautovic ya. Ya, kita lihatlah apa bisa Simeone dibawa dari Napoli. Apalagi Osimhen sekarang juga lagi membela Piala Afrika, jadi otomatis ya mereka kekurangan striker. Tapi kita akan lihat bagaimana, apakah Simeone akan datang. Kita tunggu berita baiknya. Nah, berita baik lagi selain Simeone dari Napoli ini adalah Zielinski ya. Dia telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Napoli ya. Nih, Corriere melaporkan Napoli telah menawarkan Zielinski senilai 5 juta per musim selama 3 tahun. Sementara Inter menawarkan 4,5 juta plus bonus selama 4 tahun. Jumlah ini sebenarnya sedikit meningkat dibanding penghasilan pria berusia 29 tahun. Perpanjang yang diusulkan juga mencakup klausul pelepasan 20 juta. Namun menurut Corriere, Zielinski sekali lagi menolak Napoli. Tawaran kenaikan gaji sudah terlambat. Desakan Napoli sebelumnya untuk menawarkan perpanjang membuat Zielinski menerima pemotongan gaji telah mengasingkan pemain Polandia. Artinya ada satu lagi kepastian, Zielinski pasti hengkang dari Napoli. Gelandang tersebut akan tersedia di Juni dan Inter adalah klub yang telah bekerja keras untuk merekrut Zielinski. Mereka sekarang menjadi favorit untuk mendapatkan gelandang berpengalaman ya. Jadi Zielinski juga udah mikir dong, walaupun gaji dinaikin 5 juta, apalagi sekarang Napoli yang amburadul ya, nggak tahu arahnya, dan apalagi dia juga udah ada perbincangan dengan Inter ya. Semoga ya
dua pemain Napoli ini bisa datang, Simeone dan Zielinski. Ya, kalau Simeone nggak tahu, pasti mungkin pinjam dulu atau gimana, kita lihatlah nanti sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita akan berbicara sedikit ya, kemarin banyak sekali ya kontroversi Inter diserang. Menurut gua ini adalah Skyward ya, bagaimana melemahkan konsentrasi Inter ya, psikologi Inter. Kalau gue yakin dengan itu, karena ya kita tahu bagaimana juga Milan juga diuntungkan dulu dengan wasit, Juventus banyak sekali, bukan hanya Inter. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, tokoh senior Inter Milan cermat menavigasi potensi kontroversi. Ya, ini kita berbicara sedikit Acerbi ya. Bek Acerbi adalah orang yang pertama benar-benar bereaksi terhadap suasana yang memuncak ini. Pemain 35 tahun menyatakan pandangan secara belak-belakan bahwa Inter dan Juventus memiliki standar yang berbeda. Walaupun kesuksesan Inter diremehkan, ketinggalan Bianconeri di puncak klasemen cenderung dibingkai sebagai keajaiban kecil atau performa berlebihan. Acerbi menegaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kedua tim. Inter dan Juventus sama-sama merupakan raksasa sepak bola Italia. Faktanya mereka menghabiskan lebih banyak uang membangun skuad dalam biaya transfer dan gaji. Namun Inter yang merasakan tekanan untuk menang minggu demi minggu. Sementara Juventus mendapatkan lebih banyak pujian karena menyelesaikan pekerjaannya. Itu ya, Nah sekarang pernyataan si Acerbi mengungkapkan perasaan permainan pikiran mulai meluas dan Inter mengetahuinya. Namun kejadian baru-baru ini semakin meningkatkan rasa kontroversi. Secara khusus, ya, keputusan VAR sangat dipertanyakan atau lebih tepatnya non-keputusan dalam kemenangan Inter melawan Verona. Hanya sedikit yang menyangkal bahwa penentu kemenangan Inter pada menit-menit terakhir seharusnya tidak berdiri karena adanya pelanggaran. Namun di saat yang sama bukan kesalahan besar pertama di laga Serie A musim ini. Ada penalti yang tidak diterima Bologna pada laga di mana Juventus melamatkan 1 poin atas, atau gol penentu kemenangan AC Milan melawan Bologna berkat handsball ya. Namun fakta bahwa perebutan gelar telah meningkat ketegangan benar-benar menyoroti pemandangan di San Siro pada hari Sabtu. Ada sindiran pilih kasih dan bahkan dugaan ada yang bias. Adanya bias yang disengaja menguntungkan Inter untuk perburuan gelar. Di tengah latar belakang ini Marotta berbicara kemarin. Pesan CEO Inter sangat jelas. Kesalahan dan kontroversi terjadi dan merupakan bagian dari sepak bola. Namun Marotta sekali lagi menepis anggapan pilih kasih atau konspirasi wasit. Dia melakukan semuanya. Dia bisa untuk menekankan bahwa Inter saat ini berada di puncak klasemen berdasarkan prestasi. Dan tim manapun yang memimpin di bulan Mei juga layak mendapatkannya. Perkataan Marotta maupun perkataan Inzaghi tidak akan meredakan kontroversi di luar Inter. Namun buktinya tampak jelas para pemimpin Inter paling berpengaruh tidak ingin memicu kontroversi dan menciptakan mentalitas pengepungan yang menyemangati tim. Rencananya adalah untuk fokus pada lapangan dan membiarkan kontroversi berkoar di luar. Gua setuju, fokus aja dengan Inter, tidak perlu mendengarkan Juventus lah, apalah, kontroversi inilah, terus fokus. Semoga Inter benar-benar terus menang dan bisa terus menjadi Scudetto ya. Nah, ini jurnalis Italia soal kontroversi Inter Milan Verona. Duda diving, VAR sama di Juve PS Bologna ya. Duda menyelami tantangan Bastoni. Travisani mengatakan jelas di gol menit ke-90 menimbulkan histeria, tapi kita perlu memberikan bobot yang tepat. Pelanggaran Bisek terhadap gawang Genoa jauh lebih serius ya. Duda melakukan penyelamatan total, kata Travisani. Dia itu adalah tindakan yang tidak ada hubungan dengan tujuan. Travisani menyatakan jika Inter unggul 1-0 maka Duda tidak akan terpuruk ya. Dan bagi mereka yang berbicara tentang konspirasi, mengapa pelanggaran terhadap Arnautovic tidak diberikan? Dan hari ini saya mendengar omong kosong paling konyol yang pernah saya dengar, kata Travisani, bahwa ini adalah kesalahan terburuk dalam sejarah VAR. Saya ingat kejadian Candreva di Juventus, Salernitana. Saya ingat Ronaldo dengan tendangan mengejutkan ke wajah Cragno. Lalu Liling Junior di Endoye. Dan bagaimana dengan Ranocchia di Belotti? Jadi ya banyak sekali ya sahabat Bob. Jadi ini peluang buat mereka untuk memojokkan Inter dengan bla 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 ya. Tapi Inter tetap fokus aja karena kita harus
terus intensitas dan semangat mengejar Scudetto ya. Nah, CEO Opa Marotta juga menyatakan menjadi juara musim dingin bukan berarti kami sudah meraih gelar Serie A. Dia menggambarkan perkembangan positif sebagai tidak lebih dari buah dari budaya kerja yang hebat, rasa memiliki yang kuat, dukungan dari fans yang luar biasa, dan klub yang solid. Saya yakin ini semua adalah komponen yang membantu kita menang. Lanjut CEO, kami akan mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan Marotta menyebut rentetan kontroversi, saat ini kami seperti rubah. Dan rubah harus pintar, mampu menghindari peluru dari para pemburu. Itulah peran kami sekarang. Marotta juga mengatakan menjadi juara musim dingin seperti kemenangan yang sangat besar. Tidak berarti kami sudah menangkan Scudetto. Tapi kami di sini hari ini untuk mengatasi kontroversi dan momen-momen panas tanpa kemarahan. Saya telah berkecimpung dalam seumur hidup ya di sepak bola. Marotta kemudian menekankan kedewasaan, hati nurani, dan kompetensi harus memberi kita kekuatan untuk mengelola situasi ini sebaik mungkin. Keren banget Opa Marotta ya, nggak salah lu ada di Inter ya. Terus juga Tajon Buchanan juga kemarin sudah berlatih dan terbang ke Brussels, ke Brugge ke Brussels ya, Swedia, untuk mengurus untuk surat izin tinggal dia di Inter ya. Paling 1-2 hari di sana langsung balik lagi latihan. Dia juga udah melakukan latihan pertama dengan tim dan kita tunggu dia dari sana untuk mengurus izinnya, dan kemungkinan dia juga nanti melawan Monza akan dibawa. Semoga dia akan bermain beberapa menit ya. Ini akan menambah kekuatan Inter dan kita punya harapan Buchanan bisa membantu Inter di musim ini dan seterusnya. Ya, Inter juga mendorong kesepakatan dengan Taremi ya. Kemarin katanya Taremi minta 5 juta, itu juga belum ada ya bukti autentiknya ya. Kita akan lihat. Nah, Inter sekarang juga lagi ada pembicaraan intens dengan Taremi dan perwakilannya, dan semoga aja nanti dia bisa datang ke Inter di bulan Juni ya dengan secara gratis ya. Karena gini juga ya, kemarin Juventus menyalip Inter untuk Jallo. Nah, memang Inter tidak mau memperjuangkan untuk mendapatkan Jallo dengan membayar ya. Si Juventus membayar 3,5 juta, dan gua baca tadi Juventus berani menggaji 7 juta ya. Benar apa yang dibilang si Acerbi gitu loh, bahwa ya Juventus jor-joran buat gaji ya. Kita ingat bagaimana dia menyalip Inter untuk mendatangkan Bremer, membayar sekian 40 juta lebih dengan gaji sekian gitu loh. Nah, ini dia lakuin lagi. Tapi ya Inter seperti yang dibilang Marotta, tetap santai, fokus, hati nurani ya gitu, dan tekad gitu ya. Jadi ya silakan aja ambil Jallo. Kita punya Bisek yang kita beli hanya 7 juta tetapi potensinya luar biasa ya. Ini untuk Inzaghi. Belum pernah memiliki babak kedua yang lebih kuat dalam satu musim dibanding musim pertama ya. Kita tahu ya, Inzaghi 2021 pertama kali ditangani ya, Inter mengumpulkan 46 poin setelah 19 pertandingan. Inter nih juara separuh musim, tetapi akhirnya disalip oleh Milan ya waktu itu. Namun beberapa kendala di musim semi membuat Inter meraih 38 poin di paruh musim kedua. Kisah serupa juga terjadi di Lazio ya selama 2019-2020, bahkan klub asal klub Italia itu tampak seperti pesaing yang kredibel untuk meraih Serie A. Namun paruh kedua juga dia hanya mendapatkan 34 poin. Ya semoga aja tidak terjadi penurunan lagi ya. Kita doakan sahabat Bob, jangan kita wah Inzaghi udah biasa tuh, dia kalau paruh kedua akan menurun bla bla bla. Itu doa ya. Kita doakan dia bisa mempertahankan apa yang dia lakukan di paruh musim pertama. 48 poin. Semoga aja nanti di paruh musim kedua Inter bisa mendapatkan poin lebih besar, mungkin 50 atau 52 gitu loh sahabat Bob. Itu doa kita ya. Semoga kalau gua terus support Inzaghi, semoga terus memberikan kontribusi ya. Ini juga sedikit dari CEO Monza ya. Sayang sekali bagi kami hanya pinjaman kering ya. Dia berbicara tentang pemain 18 tahun ya. Saya pikir di Liga teratas mungkin ada 3 atau 4 pemain 2005 yang mencetak 2 gol dan 2 assist.
Dia lahir di 2005 dan sudah menjadi pemain yang luar biasa. Kami memahami hal itu dan Inter juga memahaminya. Sayang mereka hanya memberikan kepada kami dengan status pinjaman selama 1 tahun. Dia melakukan dengan baik, kemudian Palladino dengan sangat baik menduetkannya dengan Colpani ya. Ini siapa? Valentin Carboni ini luar biasa dan kakaknya juga udah terbang ke Ternana ya di Serie B, si Franco Carboni ya. Jadi akhirnya dia mendapat kesempatan di Monza dan dia bisa membuktikan diri. Ya semoga di musim depan dia bisa ditarik dan bisa menjadi tambahan buat Inter. Valentin Carboni ya. Hanya Leverkusen yang bisa menyamai Inter Milan dalam rata-rata poin per pertandingan di 5 liga top Eropa. Ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya Inter udah banyak sekali membuat sejarah ya. Memecahkan rekor gitu loh. Nih. Leverkusen telah memainkan 16 pertandingan dengan 42 poin ya. Artinya pemuncak klasemen Liga Jerman mengkoleksi 2,62 poin per laga. Namun seperti dicatat Gazeta, Leverkusen belum mencapai pertengahan musim. Namun kekuatan dominan Jerman Bayern Munchen belum mencapai level. Bagaimana pula dengan Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool yang memiliki legenda, namun tak satupun dari mereka yang meraih poin per pertandingan sebanyak yang diraih Inter. Ini adalah pertanda baik dan semoga Inter benar-benar bisa mempertahankan dan terus sampai juara ya. Itu yang kita harapkan, hebat ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, juga sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang kemarin ada yang dibahas oleh Opa Marotta ya dengan petinggi-petinggi Italia ya. Ini mengenai masalah format. Kemungkinan ini lagi diajukan format 20 akan berkurang 18 ya. Karena kalau yang lagi bermain di Liga Eropa waktunya nggak cukup. Jadi memang artinya jadwal gitu. Tapi ini akan banyak kritik dari tim-tim bawah ya karena akan menumpuk di Serie B. Tapi kita akan lihatlah sahabat Bob bagaimana nanti apakah ini akan terwujud atau tidak atau tetap 20 atau 18 karena di 2004 ya mulainya 20. Nah, sebelumnya kan 18. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan Serie A, tapi yang jelas Serie A makin seru ya. Ini juga mantan gelandang Inter Milan terhadap kontroversi Arturo Vidal ya tentang Alexis Sanchez. David Pizarro ini mantan pemain Roma, pernah juga di Inter sebentar, pernah di Udinese. Di Udinese dia bagus banget ya. Nah, dia bilang gini, mantan gelandang Inter Roma ya, menurut pendapat saya dia mengambil pilihan tersebut ya karena Inter menunggunya hingga akhir musim. Jika harus berubah, mengambil keputusan berbeda, dia harus menunggu akhir musim. Jadi menurut Pizarro, ya apa yang dibilang Vidal, ya itu kan urusannya si Sanchez, itu pilihan dia gitu loh, bukan urusannya si Vidal. Jadi kalau dia mau pergi dari Inter, dia berharap jangan sekarang, nanti aja ambil akhir musim, karena ini akan bagus buat dia. Terus dia juga artinya juga masih bisa punya membantu Inter lah di paruh musim kedua ini. Tapi kita akan lihatlah sahabat Bob seperti apa. Dan si David Pizarro juga menjagokan Inter menjadi juara Scudetto di musim ini. Semoga ya David Pizarro ya. Nah ini yang dibilang si Pratesi. Saya bermimpi bermain untuk tim tertentu, tapi setelah di Inter segalanya berubah ya. Inilah luar biasanya pemain orang-orang di Inter. Dia bilang Pratesi ya, dia belajar dari Hakan, Barella, dan Mkhitaryan. Mkhitaryan adalah orang yang luar biasa, dia bilang gitu. Nah, dan Barella dan Mkhitaryan adalah dua contoh Anda bisa mengambil inspirasi dari Miki atas semua pengalaman yang dia miliki ya. Terus dia juga bilang gitu, di masa lalu saya memiliki tim tertentu yang saya impikan untuk bermain. Kejuaraan tertentu dengannya saya ingin berkompetisi. Sebelum tiba di Inter, pemikiran ini sudah ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Saya tidak menyangka akan merasa senyaman ini di sini, di dalam dan di luar lapangan. Grup ini luar biasa, fans spektakuler, dan hasilnya sudah terlihat. Semua berjalan dengan sangat baik. Ini ya luar biasa sekali, berarti kekuatan Inter di dalam itu. Dan juga tadi gua selain Pratesi juga ada Bastoni. Dia memberanikan diri untuk menyatakan bahwa dia benar-benar ingin selamanya di Inter, sahabat Bob. Ya luar biasa. Semoga Bastoni ini adalah akan menjadi kapten berikutnya ya, mungkin Barella atau dia. Kita lihat aja sahabat Bob. Semoga terus bisa memberikan kontribusi, apalagi pemain-pemain Italia ini bagus-bagus ya. Nah,
Sensi juga diminati oleh Enzo Maresca ya, ini pemain pelatih Leicester City sekarang ya. Semoga aja si Sensi bisa ke sana. Inter meminta 2 juta, jadi gampang ya, 2 juta. Semoga aja, karena Inter juga butuh duit masuk sedikit ya dari si Sensi ya. Kita tunggu aja sahabat Bob ya, kita sudah tidak sabar untuk menunggu pertandingan Inter melawan Monza. Dan kita juga ya masalah kontroversi udah biarin aja. Sekarang Inter fokus. Kita berdoa Inter terus bisa menang ya. Itu yang kita harapkan. Karena intensitas dan kekompakan Inter tidak diragukan lagi. Tapi kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.